Ya, masih bersama kami di Saling Silang. Kita mulai membahas 11 poin tersebut. Saya mulai dari kewajiban STNK berbadan hukum. Ini intinya adalah tidak ada hubungan langsung antara perusahaan aplikasi dengan driver. Harus ada PT, harus kemudian juga ada koperasi. Seperti itu Pak Cucu maksudnya? Kita luruskan dulu ya. Itu di PM 26, 26. STNK harus berbadan hukum. Ya. Tetapi di PM 108 untuk mengakomodir teman-teman Babe, bagi yang berbadan hukum koperasi, STNK dapat atas nama perorangan. Oke. Jadi sudah luar Tapi biasa. harus ada badan hukum. Badan Tidak ada hukum, hubungan langsung yang terjadi seperti saat ini antara perusahaan aplikasi dengan driver online. Sudah tidak boleh lagi. Kalau itu di PM lama juga sama. Sudah tidak boleh lagi. Memang Baik. Ya, Oke. bukan sudah tidak boleh lagi. Di PM yang lama pun juga memang tidak boleh Oke, itu. sudah tidak boleh. Baik. Anda setuju tidak? Tidak setuju. Tidak setuju. Alasannya? Ya, individu diarahkan masuk koperasi. Mbak tahu nggak di koperasi? Dia akan bermain 1 bulan bayar sekian. Ada loh yang koperasi minta 300.000 per bulan. Mau tidak mau driver harus mengikuti aturan operasi. Oke. Dan coba lihat, koperasi ini pasti bermuara kemana? Koperasi ini akan menggunakan harus tunduk dengan aturan organda, sama aja bohong. Harus tunduk pada aturan Aturan organda. organda. Koperasi ini maksudnya adalah membentuk ada 4-5 orang saja sudah bisa membentuk koperasi. Dan Iya, membentuk kita koperasi pasti itu mudah sekali. bermuaranya ke organda, Mbak. Pasti harus tunduk. Apa yang Anda khawatirkan ketika bermuara di organda? Loh, memang selama ini angkutan daerah itu sudah bagus nggak? Coba angkot masih babak belur, udah babak pengok masih ada. Terus dia hanya bisa hanya Ngutipin bisa aja. kan? Jadi Dia Anda nggak bisa khawatir ada memperhatikan. pengeluaran terkait dengan pajak. Ya. Oke, Maksudnya baiklah. gini, yang intinya gini, Pak. Berikanlah driver online ini individu untuk mandiri. Itu intinya itu aja. Jangan diarahkan harus masuk koperasi. Di dalam koperasi dibejek lagi, Pak, disimpan lagi. Anda harus bayar per bulan sekian. Tapi kalau koperasinya cuma 5 orang saja kan itu milik mereka juga. Mungkin, Mbak, ini yang banyak, Mbak. Oke. Cuma syaratnya doang kan. Oke. Semua ini yang menyatakan setuju itu belum tentu dia benar-benar masuk koperasi loh. Oke, baiklah Bang Tigor, saya ingin minta tanggapan Anda terkait dengan kewajiban berbadan hukum ini, Iya. bukan STNK. Ya, jadi gini, kalau berbadan hukum memang itu dalam konteks nanti negara juga secara hukum bisa untuk mengawasi, kan gitu ya. Nah, persoalan-persoalan secara prinsip itu oke. Tapi pemerintah ini kurang siap memfasilitasi di level teknis seperti dikatakan oleh Babe tadi. Persoalannya sebetulnya sederhana, bikin yayasan 4 orang aja bisa. Dan mereka Bikin bikin aturan koperasi atau sendiri. PT begitu Ya kan, sedikit bikin saja aturan bisa, sendiri ya? kan gitu. Iya. Nah, ini yang sebetulnya kurang siap pemerintah membantu. Gitu loh. Kalau secara prinsip persoalannya oke. Tidak ada masalah gitu ya. Misalnya badan hukum, terus juga tadi ada perkembangan STNK, itu kan sudah masuk ke wilayah-wilayah fasilitasi sebetulnya. Cuma ini kan belum tuntas pemerintah memfasilitasinya. Nah, ini yang harusnya dibangun supaya mengakomodir. Saya tahu kok memang koperasi-koperasi yang ada itu memeras. Gitu loh. Gitu loh. Oke. Itu dimanfaatkan, regulasi yang dibuat oleh pemerintah itu dimanfaatkan oleh sekelompok orang. Oke, Pak Daryatmo, Itu soal. Anda setuju tidak dengan badan hukum koperasi atau PT harus menaungi para driver online ini? Ya, poinnya bagi konsumen itu Dan driver ini kan juga masuk dalam kategori konsumen juga kalau kita lihat dari sisi yang lain. ya, jadi saya dari perspektif konsumen akhir. Iya. Oh, konsumen akhir. Oke. Itu memang ketika ada masalah dengan driver itu Bisa mengadu kalau badan begitu ya? hukum itu aspek pertanggungjawabannya jelas. Satu itu. Kemudian yang kedua juga kita membayangkan kalau dia berbadan hukum itu juga ada efisiensi karena ini kan sebenarnya tidak bisa sendiri-sendiri ya. Ini dikaitkan dengan jumlah minim armada kalau di konvensional itu kan 5. karena dia karena dia pasti biaya maintenance-nya lebih efisien dan tadi sebenarnya kalau poin dari sisi konsumen lebih ke aspek pertanggungjawaban hukum ketika ada pelanggaran hak konsumen, kemana sih konsumen? Kalau badan hukum jelas siapa sih yang harus dimintai pertanggungjawaban. Oke. Jadi Anda sepakat sekali Ya. harus ada badan hukum yang menaungi para driver online ini, entah bentuknya PT atau Ya. koperasi. Yang dikhawatirkan adalah koperasi yang nanti mencekik leher para driver ini. Ya, Begitu. itu Bentuk koperasi seperti apa sih? betul. Jadi kalau terkait dengan itu makanya dari sisi aturan ya, dari PM 108 ini adalah
aturan yang terbaik ya, karena dengan 108 ini sudah benar-benar Terbaik menurut Anda? Menurut terbaik. Ya, tadi menyebutkan terbaik. Bukan. Terbaik untuk semua. benar-benar sudah melindungi semua lapisan masyarakat. Jadi pada intinya yang tidak Ya. dimengerti oleh Babe dan Ya. kawan-kawan adalah koperasi seperti apa Pak Cucu? Gini ya, pada saat kita demo itu 15 perwakilan langsung diterima oleh Bapak Anda juga demo? Menteri. Bukan, pada saat para Menerima demo, menerima oke. itu Iya, ya, iya, perwakilan 15 orang itu semua diterima oleh Pak Menteri Iya. Perhubungan, dan ke 15 orang itu dipersilahkan ya, diberi kesempatan untuk berbicara semua. Nah, jadi terkait dengan yang disampaikan tadi Babe, jadi bukan dari sisi, dan ya, karena kami hadir di situ ya, bukan dari sisi aturannya, tetapi dari sudah masuk ke dalam ranah implementasi. Oke. Nah, sehingga dalam perjalanannya itu Pak Menteri Perhubungan dalam ini Kemenhub siap untuk memfasilitasi, katakanlah terkait ada masalah dengan masalah koperasi, itu akan dimediasi, difasilitasi dengan Kemenhub. Masalahnya begini Pak Cucu, membuat PT, membuat koperasi itu harus ada uang atau harus ada ongkos begitu yang dikeluarkan Betul. oleh para driver online Pasti. ini. Ya. Mau tidak menalangi Lah. negara? Kalau dalam hal itu, ini kan istilahnya kan ini kan untuk ke suatu usaha ya, untuk suatu usaha. Nah, kalau yang terkait dengan katakanlah misalkan pembuatan SIM A umum, ya kan, nah itu kan Kemenhub selalu memfasilitasi, membantu. Tapi kalau membuat koperasi, membuat PT silakan buat sendiri begitu. Cari notarisnya sendiri, bayar PNBP-nya sendiri begitu, dan ongkosnya harus ditanggung oleh Nah, mereka. kalau dalam hal ini Kemenhub itu kan mengayomi seluruh masyarakat yang berusaha di dunia angkutan. Tidak hanya angkutan online yang ada di Indonesia, ada juga kan angkutan reguler, ada angkutan umum, banyak jenis pelayanan angkutan. Oke. Nanti bagaimana dengan operator yang melayani angkutan Oke. akap provinsi dalam provinsi, angkutan dan lain sebagainya. Jadi Begitu intinya banyak. adalah itu urusan bisnis masing-masing driver. Yang Nah, penting artinya harus ada itu kan koperasi untuk atau badan udah hukum masuk lain. ke ranah, Nah. ya. Oke, Itu Mbak baiklah. Betsy, Ya, itu silakan soal Pak yang Tigor. termasuk saya bilang itu bias jadinya. Jadi harusnya dicari jalan tengah oleh pemerintah. Misalnya Untuk seperti apa memfasilitasi idealnya? gitu kan. Nanti gini, itu juga yang poin ditolak oleh Mahkamah Agung. Ya, berbadan hukum. Tapi Ya. muncul lagi. Padahal dia kan penting juga tadi untuk pelindungan konsumen, pengguna. Jadi idealnya menurut Anda Nah, apa? harus dicari Jalan tengahnya harus formulanya dicari. sama-sama gitu loh. Kalau badan hukum kan berarti harus membuat sebuah akte pendirian. Akte benar, nah begitu. itu yang harusnya pemerintah bisa memfasilitasi juga gitu loh ya, itu yang penting. Bagaimana misalnya nanti di tingkat daerah ya lewat Pemda memfasilitasi pembuatan gitu. Ini yang terjadi, itu yang diatur oleh Mahkamah Agung. Sebetulnya regulasi ini kan oke nih, bagus gitu ya, tapi kan di tahap lapangan tuh ada persoalan. Nah itu makanya dilihat oleh Mahkamah Agung Pak Cucu, ini bertentangan dengan Undang-Undang UMKM, pengusaha kecil dan menengah, karena banyak biaya dan itu akan menjadi beban juga ke depan. Dan itu seperti juga yang ditanggung oleh taksi konvensional, itu juga persoalan, itu dibatalkan. Nah, menyamakan para driver online ini dengan betul. tabungan. Harusnya kan dilihat ada regulasi yang tersebut. bisa mengakomodir gitu. Oke. Ini baru satu. Misalnya kuota juga. Oke, nanti dulu Itu, kuota. nah, ini- Jadi poin yang pertama ini udah beban. Poin pertama Ini ini beban. sudah menjadi beban Pak Iya, Cucu gitu. ini Hati-hati, konflik Anda gitu. diuji materi lagi, nanti ada revisi Jadi lagi dan jadi uji seterusnya. materi juga Oke. di Mahkamah Agung sekarang. Iya, baiklah. Betul. Kita yang kedua, kuota jumlah angkutan sewa khusus. Ini kuotanya akan seperti apa? Akan berapa banyak yang diizinkan oleh Kemenhub untuk beroperasi? Ya, kalau terkait kuota itu kan dihitung oleh daerah masing-masing. Kalau di Jabodetabek itu kan oleh BPTJ. Berapa kuota di Jabodetabek? Di Jabodetabek Masih dihitung? Dihitung, tentu dihitung Oh, ya. enggak, tapi berapa angkanya? Sudah keluar Angkanya itu belum? kalau tidak salah sekitar 36.000 ya. Itu di 36.000 di Ya, Jabodetabek. Jabodetabek. Drivernya sekarang berapa Pak di Ini Jabodetabek? Mbak, ini deper online ini itu kurang lebih 100.000 Di Jabodetabek Jabodetabek. saja. Tapi kalau dia hanya kuota 36.000, ingat ada lagi yang jumlahnya 64.000 yang nganggur. Betul kan? Menimbulkan pengangguran. Pengangguran, bukan pengangguran lagi Mbak. Pengangguran nggak apa-apa. Ini mereka ini sudah punya beban. Mereka ini sudah punya Cicilan sudah mobil. cicilan mobil sudah masalah ekonomi 1 nanti. tahun, hampir 2 tahun, hampir lunas, atau 3 bulan. Mau kemana ini? Mau ngemis kemana ini? Untuk menutupi pembayaran cicilan mobil. Gitu loh. Kesian loh. Kalau memang kota memang diharuskan, oke, saya setuju. Ingat, kota yang ada sekarang jangan pakai dulu. Lihat dulu popularitasnya berapa. 100.000, ya udah. Ya dibuat 100.000 100.000 begitu. Bisa tidak direvisi, tidak 36.000? Gini,
kalau itu kan bisa evaluasi itu kan bisa dilakukan sesuai dengan dinamika yang terjadi di masyarakat ya. Tetapi saya akan memberikan gambaran yang sangat sederhana sajalah. Iya. Kenapa kuota itu harus kita atur Iya. ya? Kalau ada sebuah kue yang ukurannya tetap, dulu 3 bulan yang lalu dimakan oleh 10 orang, kemudian sekarang dimakan oleh 100 orang. Jangan-jangan yang dulunya makannya itu dapat 1 sendok, sekarang 1 sendok teh aja mungkin nggak dapat. 1 sendok teh saja belum dapat, begitu iya Pak? kan? Itu kan umpamanya kan, contohnya Padahal kan. ini bisnis di dunia transportasi yang di dalamnya itu mengandung aspek yang harus kita jamin ke aspek keselamatan. Nah itu Oke. ya itu. Oke. Jadi kalau sekarang faktanya dulu makannya 1 sendok makan, sekarang jadi 1 sendok teh, begitu akhirnya semua pada mengejar setoran untuk kembali ke 1 sendok makan tersebut. Dan perlu kami- dan aspek keselamatan akhirnya menjadi terpinggirkan, begitu. Dan gini, Mbak, Yang itu pertanyaan saya gini loh, Mbak. Yang tidak masuk dalam kota dari 100.000 diambil 36.000, sisanya ini siapa yang tanggung jawab? Siapa yang bertanggung jawab? Mbak, itu kuota itu Babe dan teman-temannya itu yang meminta. Ingat loh, Be, jangan salah. Ada yang Be. setuju 36.000, Babe? Tuh, Enggak. Iya, Ada buktinya tidak ini? penetapan bukan Oh, angka penetapan ya. kuota. Bahwa kuota harus diatur. Itu dulu teman-teman Babe sendiri yang meminta diatur. Pengertian yang diatur, Pak Cucu, pengertiannya bukan mengurangi yang ada, gitu. Loh, bukan. Bisa kan? Di dalam PM ini, Be. Iya, di dalam jadi PM itu. 108 yang saya itu. mau nih, yang kota harus diatur, yang sekarang ada berapa? 120.000, iya stop 100.000. Oke, itu kan Tapi yang lain dua nggak boleh masuk. Yang ini aja kan. Tapi kalau ada 120.000 atau 100.000 dipotong, hanya diambil 36.000, ini pengangguran loh. itu kan besaran. Siapa yang tanggung Di jawab dalam ini? PM 108 kan tidak menentukan besaran. Oh, Tetapi oke. di Jadi situ bisa harus direvisi diatur. seperti itu. Harus Saya minta diatur. dari kacamata konsumen seperti apa? Kacamata konsumen, tapi saya minta Anda berkomentar konsumennya adalah driver ini. Kalau kemudian 36.000 dari 100.000 lebih begitu, ada potensi pengangguran yang teramat banyak. Bukan pengangguran doang loh, Mbak. Beban cicilan Beban mobil. biaya juga. Iya. Oke, baiklah. Ya, jadi kalau saya interview dengan existing driver, dia setuju dibatasi. Nah. Karena pengalaman beberapa driver itu mencari penumpang semakin susah. Ya tadi kue yang sama harus diperebutkan semakin banyak. Cuma yang jadi masalah memang tadi mekanisme pembatasan kuota tadi. Ini Angkanya ya, begitu tadi ya. menurut saya memang tadi kuota itu hanya bisa dilakukan kalau ada data sharing. Jadi regulator itu bisa mengakses data aplikator kan itu. Karena kan yang memberikan license driver baru itu kan aplikator. Jadi kalau ada pembatasan kuota tapi pada saat yang sama tidak bisa mengakses data aplikator, gimana mau membatasinya? Ini yang menurut saya memang Dan pembatasan sampai sekarang kuota itu belum ada akses ke arah. ya, Karena ya. Kominfo belum Ya, mau katakanlah untuk begini lah. Sekarang urut kita book ya. bicara data. Berapa sih existing driver? Berapa sih trip per hari? Per hari itu kan Tapi yang tidak punya data yang sama. kalaupun ada dari aplikator, gimana memverifikasinya? Kan gitu. Oke, baiklah. Ya, nanti kita lanjutkan lagi ke poin-poin selanjutnya mengenai harus ada pool, harus ada bengkel, lalu bagaimana dengan pajak, pengujian berkala atau KIR dan lain sebagainya. Benarkah negara lebih berpihak kepada perusahaan aplikasi daripada anak bangsanya sendiri, yakni pengemudi taksi online? Tetaplah bersama kami.